Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Cerita Misterius. Tentunya masih bersama Bang Joni. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @payung hitam. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti linknya saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh iya, sebelum masuk ke dalam cerita, nama dan tempatnya disamarkan semua. Dan tak usah kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Lagi-lagi terjadi di suatu desa kecil di Indonesia. Danu, pemuda pengangguran, yang kerjanya hanya ada panggilan saja. Seperti mungkin ada orang mau memasang pipa, gali tanah, ataupun sambung kabel. Karena desanya yang kecil itulah, lapangan pekerjaan sedikit sekali. Ditambah lagi Danu hanya tamatan SD. Itu mereka yang pilih untuk tidak lanjut berpendidikan. Malah teman Danu yang bernama Rian justru tidak pernah makan bangku sekolah. Memang di desanya Mas Danu ini banyak sekali pemuda yang nganggur dan kerja serabutan. Mungkin karena faktor lingkungan itu berpengaruh untuk tidak melanjutkan pendidikan. Jadi suatu saat, ada panggilan pekerjaan yang lumayan menjanjikan untuk Mas Danu dan juga dua temannya, Mail dan Rian. Tawaran ini disampaikan dari seorang sepuh desa. Bisa dibilang orang yang dieluk-elukan karena beliau tokoh agama atau ahli agama. Panggil saja sesepuh ini adalah Baar. Waktu itu tahun 2000-an, saat Mas Danu masih menjadi bujangan. Awalnya Mas Danu lewat depan rumah Baar. Disitulah dipanggil Mas Danu. Yang awalnya Mas Danu disuruh untuk membenarkan pipa peralon di rumah Baar, yang kala itu sedang bocor. Singkatnya selesai bekerja, Baar mengajak ngopi sambil ngobrol-ngobrol dengan Mas Danu di teras rumah Baar. Yang intinya Baar ini menawarkan untuk bekerja di tempat pengobatan tradisional. Cukup menjanjikan penjelasan dari Baar. Karena Mas Danu juga butuh pekerjaan. Akhirnya tanpa babi ibu, Mas Danu langsung menerima tawaran itu. Besok setelah sholat Jumat, ajak teman-temanmu. Kita pergi ke sana. Biar Mbah kenalkan sama pemilik pengobatannya. Ajak Baar pada Mas Danu. Setelah pamit, Mas Danu langsung menyampaikan ajakan Baar ini kepada temannya, yaitu si Mail. Kemudian disusul jalan berdua ke rumah Rian. Sampai di sini aku bakal menceritakan dari sudut pandang pertama, yaitu Mas Danu. Biar kalian juga gampang mengerti alurnya. Sudut pandang dari Mas Danu. Memang apa saja kerjaannya, Nu? Terus berapa lama kita bakal kerja? Nah, gajinya berapa? Tanya Rian waktu itu. Aku baru sampai di rumahnya untuk mengajak dia bekerja. Ya, aku belum dijelasin sih. Tapi itu bisa dijelasin nanti di tempat kerjanya. Yang penting kamu mau apa enggak? Yang namanya kerja sudah pasti dibayar lah. Habis ini kita ke tempat Rian. Jelasku bersemangat. Ya sudah, ayo aku ikut. Kapan lagi ya kan? Daripada nganggur, ucap si Mail. Setelah itu barulah kita samperin si Rian di rumahnya. Dan aku menjelaskan seperti apa yang kujelaskan kepada Mail. Rian sama semangatnya dengan aku dan Mail. Dan kita sepakat untuk bertemu dengan Baar. Esoknya setelah sholat Jumat. Ya ampun, kalian jalan kaki.
Sambut Mbah Ar dari dalam rumahnya. Kami baru saja selesai sholat Jumat saat itu. Lokasinya itu jauh. Maksud saya bawa kendaraan, supaya saya bisa mengantar kalian. Jelas Mbah Ar yang kebingungan. Akhirnya karena Mbah Ar tidak mungkin ikut jalan kaki, dan beliau pun tidak punya kendaraan, kami diberi secari kertas berisi alamat yang beratasnamakan, yaitu Bu Nining, untuk mencari sendiri lokasinya. Ya, bagaimanapun, kami harus tetap berangkat. Mbah Ar juga menitipkan kita satu surat, tanda kalau kita akan bekerja di tempat Bu Nining. Mau tidak mau, kita harus berangkat ke sana dengan usaha sendiri, karena katanya perjalanan ke sana memakan waktu 2 jam. Setelah berpikir-pikir, akhirnya kita sepakat numpang mobil pick-up orang yang searah jalannya. Kita pun sudah sampai di lokasi, sesuai arahan dari Mbah Ar. Tapi menurut supir pick-upnya, desa ini masih masuk ke dalam. Hanya jalan setapak menuju ke sana. Akhirnya kami turun dan jalan lumayan jauh ke dalam. Sempat terbesit di pikiran kami, siapa yang mau datang ke sini untuk berobat, apalagi bekerja. Lokasi yang masuk ke perkebunan, dengan jalan yang sempit pula, jauh dari pemukiman warga. Tidak lama setelah itu, kami melihat ada bangunan seperti perumahan, yang kukira itu awalnya pondok pesantren. Ya, benar. Inilah lokasi kami bekerja, tapi bukan pondok pesantren. Hanya bangunannya saja serupa. Kami kemudian mengetuk pintu bangunan itu, dan lalu menanyakan kejelasan alamat ini dengan seseorang yang membukanya. Entah siapa itu. Apakah benar ini yang dimaksud oleh Mbah Ar? Dan ternyata benar. Akhirnya sore itu kami sampai juga, setelah menempuh perjalanan jauh. Dipanggilkan Bu Nining dengan orang yang menyambut kita tadi. Setelah itu kami menjelaskan kedatangan kami, dan lalu memperkenalkan diri, memberi kertas titipan Mbah Ar, dan langsung dipersilakan masuk oleh Bu Nining. Mohon maaf Bu, ini tempat apa ya? Apakah ini pondok? Tanyaku waktu dipersilakan untuk duduk. Bukan Nang, ini tempat berobat, tapi bukan pengobatan medis. Jelas Bu Nining, dan aku pun sudah paham. Di sini benar ada pekerjaan untuk kami kan Bu? Kira-kira pekerjaan apa ya Bu? Tanyaku berusaha membuka pertanyaan. Iya, betul. Tapi sebelumnya, apa kalian sudah menikah? Masih perjaka maksud saya? Tanya Bu Nining. Aku, Rian, dan juga si Mail agak terkejut. Kenapa hal seperti itu yang ditanyakan? Iya Bu, masih. Memangnya kenapa ya Bu? Tanyaku agak terbata. Intinya Bu Nining menjelaskan, itu hanya sekedar persyaratan untuk kerja di sini. Setelah itu kami diajak berkeliling tempat tersebut, dan dijelaskan di sini pekerjaan kami hanya menjadi pelayan. Awalnya aku sangat bingung untuk melayani apa dan siapa. Akhirnya diajaklah kami ke lokasi lebih dalam dari lingkungan bangunan-bangunan menyerupai pondok pesantren itu. Bu Nining berhenti di depan ruangan kosong, yang ternyata di dalamnya ada ruangan berpintu lagi, gelap dan juga remang-remang.
hanya mengandalkan cahaya lilin di beberapa sisi ruangannya. Saat itu juga, kami dipersilakan untuk duduk, dan Bu Nining mengetuk pintu kamar tersebut. Dari ruangan itu, muncullah seorang perempuan berkerudung hitam. Bukan kerudung muslim, tapi sekedar kain yang menutupi kepalanya, tanpa tersibak sedikit pun. Inilah yang dipanggil dengan sebutan Nyai. Perempuan itu perlahan duduk di hadapan kami. Kami tidak bisa melihat dengan jelas wajahnya, tapi kami bisa tahu perempuan itu masih sangat muda. Terlihat dari kulit kencangnya di bagian bahu yang sedikit terlihat. Wanita itu hanya menggunakan jarik untuk menutupi tubuhnya dari dada sampai lutut. Bu Nining pun akhirnya menjelaskan inti dari pekerjaan kami. Jadi kami diminta melayani perempuan itu, layaknya suami istri. Awalnya kami terkejut, karena benar-benar kita bertiga melayani perempuan itu secara bergantian. Tapi semua itu jika ikhlas dilakukannya, Tuhan akan mengampuni segala dosa kami jika berkehendak, dan kami akan dibayar dengan jumlah yang besar. Dengan menyetubuhi perempuan itu, Bu Nining juga mendapat kesempatan untuk menolong orang-orang yang membutuhkan kesembuhan dari penyakit santet yang zolim. Bu Nining juga menegaskan bahwa beliau sangat anti dengan santet. Justru dirinya malah prihatin dan juga kasihan dengan pasien-pasiennya yang terkena korban santet. Semua kemampuan Bu Nining ini atas kehendak dari Yang Agung, yaitu Nyai perempuan di depan kami, dan juga kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Dari penjelasannya aku mempertimbangkan, tapi lebih banyak setuju daripada tidaknya. Hanya beberapa keanehan saja yang bahkan tidak bisa menggoyahkan ketekadanku untuk menyetujui tawaran ini. Mulai dari gaji dan tubuh perempuan belia ini, yang kelihatannya benar-benar seksi dan menggoda. Kami siap melakukan apapun. Kami bertiga pun sepakat. Setelah itu Bu Nining menanyakan usia kami. Rianlah yang paling tua di antara kami. Jadi malam itu juga, Dil langsung dipersilakan kami melakukan hubungan intim dengan perempuan itu secara bergantian di dalam kamar di ruangan itu. Yang pertama mulai dari si Rian, kemudian aku dan lalu si Mail. Tentunya kalian pasti tahu, layaknya hubungan suami istri. Jadi aku tidak perlu berdetail lagi. Singkatnya, setelah berhubungan, aku merasa ada yang janggal. Tapi masih aku simpan sendiri perasaan ini. Saat di kamar, betapa aku melihat cantiknya Nyai ini. Tapi setelah selesai, aku sesekali mau membayangkan lagi. Tapi justru yang aku ingat, malah sosok mengerikan. Tubuhnya hitam tertutup bulu dengan wajah yang menyerupai wanita tua. Selesai kami di hari pertama. Kira-kira jam 1 atau 2 dini hari. Kita sudah disiapkan kamar oleh Bu Nining untuk beristirahat setelah bekerja. Di sana kami bertiga mengobrol sebelum tidur. Aku mengeluh soal apa yang aku bayangkan soal Nyai tadi. Kenapa aku sama sekali tidak bisa mengingat rupanya yang cantik. Ternyata begitu juga dengan Mail dan Rian. Mereka sama-sama sulit mengingat sosok cantiknya. Tapi malah yang teringat, sosok yang sangat menyeramkan. Di sini kami baru berasumsi, kalau jangan-jangan Nyai bukanlah manusia. Kami pun baru berpikir,
apakah kita dijadikan suguhan untuk jin? Kita dijadikan tumbalnya untuk jin peliharaan Bu Nining. Bisa jadi seperti itu. Aku merasa semakin yakin. Kalau sambil membayangkan rupa Nyai yang harusnya cantik, malah menjadi sangat mengerikan. Aku ingatkan sekali lagi di sini, Mas Danu dengan 3 orang temannya memang sangat awam dengan hal ini. Ditambah mereka masih sangat polos waktu itu. Jadi apa yang dihadapannya, asalkan enak seperti makanan atau perempuan, mereka tidak menolak, apalagi ada upah untuk menghabisinya. Sudah, kapan lagi kita dapat uang sebanyak ini? Lagian sudah enak, dibayar juga. Hah, ucap si Mail. Iya ya, kapan lagi? Sudahlah, kita nikmatin pas di dalam kamar saja. Selesainya yang penting uang. Pulang ke desa, kita bisa bawa uang banyak, ya kan? Jelasku kepada mereka berdua. Sudah mantap, cantik, seksi. Sudah benar tidak usah dipikirkan pas udahannya. Yang penting kita balik kampung menjadi kaya. Tutup si Rian, yang juga setuju dengan aku dan Mail. Namun kami masih berpikir, masih bingung soal resikonya. Akhirnya besok paginya kita bertanya kepada Bu Nining. Waktu itu Bu Nining menjelaskan, sama seperti awal kita akan bekerja, tidak ada resiko. Bu Nining menekankan kembali bahwa yang kita lakukan justru bisa menutupi dosa. Itu hal yang lazim dilakukan. Dan kalau kita misalnya mau berhenti dari pekerjaan ini, kita sendiri yang harus mencari penggantinya dengan syarat yang sama, yaitu laki-laki berjaga dan belum menikah. Pekerjaan ini hanya bisa dilakukan pada hari Jumat saja. Jadi waktu kita mau melakukannya, ya lakukan, nanti kita dibayar. Tapi kalau sudah tidak mau melakukannya, seperti yang tadi dibilang, harus dapat pengganti dari kita. Soal umur Nyai yang membuat aku terkejut. Sebenarnya Nyai berumur ratusan tahun. Nyai bukanlah manusia. Bu Nining menjelaskan semua dengan gamblang, tapi juga meyakinkan kami semua. Kalau Nyai bukan jin yang suka menakut-nakuti atau mengganggu, Nyai hanya butuh kasih sayang lelaki perjaka, supaya Nyai bisa memberikan kekuatan untuk Bu Nining, untuk menyembuhkan orang-orang dari jeratan teluh dan santet. Dari penjelasan Bu Nining tadi, aku merasa berat untuk bertanya soal sosok hitam berbulu lebat yang selalu terlintas di pikiran kami. Tapi aku mengurungkannya, karena Bu Nining terlihat menghormati sang Nyai. Singkat ceritanya, kami akhirnya memutuskan untuk pulang ke desa, dan kami diperbolehkan oleh Bu Nining. Saat berpamitan, kami dititipkan kantung kecil putih, yaitu untuk Mbah Ar dari Bu Nining. Dan pesan Bu Nining untuk kami, yaitu kalau mau datang kembali datanglah. Bu Nining siap membayar kami dengan bayaran yang sama atau bahkan lebih. Tapi ingat, hanya bisa dilakukan di hari Jumat saja. Di perjalanan kami pulang, aku iseng membuka kantung yang diberikan untuk kami. Dan di situ betapa kagetnya kami. Kantung itu ternyata berisi emas, berbentuk batu tidak beraturan. Di arah yang sama saat kita pulang, kami pun mengecek ke toko emas untuk meyakinkan itu emas benaran atau bukan. Ternyata itu emas beneran. Aku benar-benar senang, bisa kaya mendadak.
Kami pun melanjutkan perjalanan pulang untuk mampir ke rumah Mbah Ar, karena Bu Nining juga menitipkan kantong putih kecil untuk Mbah Ar. Tapi untuk Mbah Ar, kantungnya lebih ringan, beda dengan milik kita bertiga. Waktu aku iseng membukanya, aku bingung karena isinya hanya setangkai bunga. Entah bunga apa itu. Sampai di rumah Mbah Ar, kami tadinya mau bertanya, apa maksud bunga setangkai itu? Tapi karena merasa tidak sopan, sudah mengintip isi kantong itu. Akhirnya aku pun tidak jadi bertanya. Keesokan harinya kami pun menukar semua emas kami dengan uang. Saat itu juga, kami langsung membeli motor secara cash. Yang tahun 2000-an itu lagi hit-hitnya. Bahkan uang itu tersisa untuk kami beli baju dan juga pegangan untuk seminggu ke depan. Sejak saat itulah, setiap hari Jumat kami rela datang dari jauh untuk bekerja di tempat Bu Nining. Kami melakukan itu kurang lebih dalam waktu 2 bulan. Kami bisa membeli tanah. Namun setelah kami bisa membeli tanah itulah, kami mendapatkan kejadian-kejadian aneh dan sungguh tidak nyaman. Aku sering merasa cepat lelah, padahal aku tahu benar karena terbiasa kerja dari pagi sampai sore. Staminaku terlatih untuk kuat, tapi sekarang aku sering kelelahan. Baru beberapa menit beraktivitas, aku sering kelelahan, padahal hanya beres-beres pekarangan dan aktivitas sehari-hari. Awalnya aku berpikir, mungkin karena aku sekarang kemanapun tidak pernah jalan kaki. Namanya juga sudah menjadi orang kaya. Akhirnya aku jadi jarang sekali bertemu dua temanku. Paling bertemu saat kami ke tempat Bu Nining, yaitu di hari Jumat. Orang di rumahku, orang tua dan keluarga temanku, tidak ada yang tahu soal apa pekerjaan kami. Mereka taunya kami adalah mandor dan bekerja di pabrik saja. Ini pesan dari Mbah Ar yang menyuruh kita untuk tidak buka mulut kepada orang-orang soal pekerjaan kami. Menurut Mbah Ar, yang bisa dapat pekerjaan ini ialah orang-orang terpilih. Karena kami orang bersih, ada perasaan bangga dibilang seperti itu. Makanya kami nurut saja untuk tutup mulut. Singkatnya, beberapa bulan kemudian, fisik kami sama sekali tidak sanggup untuk ke tempat Bu Nining. Terkadang aku datang sendiri, terkadang cuma berdua, atau bahkan temanku saja yang datang. Aku banyak makan, karena aku sering kelaparan, tapi tidak pernah merasa kenyang. Aku bisa makan 5-6 kali dalam sehari, tapi semakin hari, tubuhku malah justru semakin kurus. Aku kelihatan lebih kurus. Aku pun sempat periksa ke dokter untuk kontrol gizi. Tapi tetap saja, tidak ada perubahan, walaupun aku sudah diberi pengarahan. Karena putus asa menganggap penyakit ini serius dan tidak wajar, aku mengajak Rian dan juga Mail untuk bertemu orang pintar. Perasaanku ini ada hubungannya dengan pekerjaan dari Bu Nining. Dan benar saja, saat kami berobat ke orang pintar, kami sama sekali tidak bercerita soal Bu Nining, karena ingat pesan dari Mbah Ar. Namun dari penerawangan orang pintar ini, banyak anak-anak kecil tanpa kepala. Anak-anak itu ikut kemanapun kami pergi. Bahkan mereka ada di sini sekarang. Katanya anak-anak ini adalah gaib. Mungkin kami tidak bisa melihat, tapi Mbah orang pintar bisa melihatnya.
Kira-kira jumlahnya 7-6 anak sedang duduk di belakang kami. Aku dan Rian pun kurang percaya. Namun akhirnya orang pintar ini merapal mantra pada segelas air. Lalu air itu dioleskan ke mata kami. Walau dalam mata tertutup, benar-benar kami bisa melihat keberadaan mereka. Betapa terkejutnya yang dibilang orang pintar ini memang benar adanya. Banyaknya anak-anak tanpa kepala. Karena tidak tahan melihat kengerian ini, aku pun langsung melotot, dan sosok anak kecil itu pun menghilang. Sebenarnya dari mana bocah ini berasal? Tanya orang pintar tersebut serius. Kami diam 1000 bahasa. Setelah itu orang pintar ini menjelaskan, kalau anak-anak ini bukan karena kami tertempel. Anak-anak ini datang dan kondisinya terawat. Tepatnya anak-anak ini seperti dipelihara. Orang pintar itu meyakinkan kembali. Apa kalian sengaja memelihara? Kami benar-benar tidak bisa menjawab. Aku tetap tidak mau mengungkap keadaan yang sebenarnya. Kami berlagak tidak tahu menahu apapun. Karena kami bungkam, akhirnya orang pintar tersebut tidak bisa membantu apapun, tidak menemukan solusi apapun. Ternyata anak-anak ini adalah jin bertuan. Mereka akan pergi kalau disuruh tuannya untuk pergi. Orang pintar ini hanya bisa mengusir jin tidak bertuan. Orang pintar tersebut tidak tahu harus berbuat apa. Ternyata alasan kami cepat capek dan selalu lapar, karena anak-anak itulah yang menyerap sari-sari tubuh dari kami, termasuk energi. Ya, menurut penjelasan dari orang pintar tersebut, selama ini kami makan, ternyata untuk makan mereka, bukan untuk kami. Karena tidak menemukan solusi, kita sepakat untuk ke rumah Mbak Ar, untuk mengeluhkan ini. Dari Mbak Ar akhirnya kami ke tempat Bu Nining, untuk membicarakannya lebih detail. Aku lumayan kesal dengan Bu Nining, karena beliau tidak menjelaskan tentang bagian ini. Aku yakin sekali, anak-anak ini ikut, karena tugas kami melayani Nyai. Mau marah pun sangat segan, karena kehidupan kita jadi lebih makmur, karena Bu Nining. Biarpun keadaan fisik kami bisa dibilang miris. Dengan santun Mbak Ar menjelaskan protesan ini, dan tunduk dengan Bu Nining. Kami kebingungan, karena Mbak Ar jauh lebih sepuh secara umur daripada Bu Nining. Tapi biarlah, mungkin memang watak Mbak Ar seperti itu. Tanggapan Bu Nining dengan santainya berkata, bocah-bocah ini datang untuk menjaga kalian. Katanya mereka tidak berbahaya. Dari penjelasannya jelas berbeda dari yang dijelaskan orang pintar kemarin. Efek dari anak-anak itu benar-benar membuat kami tidak punya gairah hidup. Ini malah menuju fatal. Akhirnya aku memutuskan untuk hari itu juga. Aku putuskan mutus kontrak dengan Bu Nining. Aku mau memulai hidup yang normal. Aku mau memulai hidup yang normal kembali. Bu Nining pun setuju, tapi dengan syarat harus mencari pengganti dari kami. Karena tanpa pengganti kami, Bu Nining tidak akan bisa melepas anak-anak tersebut dari kami. Yang lebih mengejutkan menurut Bu Nining, ternyata anak-anak itu adalah anak hasil hubungan kami dengan Nyai. Anak itu dihasilkan dari sperma kami sendiri. Walaupun mereka bukanlah manusia,
kami tetaplah bapak dari anak-anak tersebut. Setelah mendapatkan penjelasan, kami pun berpamitan. Bahar mencium kaki Bu Nining sambil meminta maaf soal keputusanku, yang membuat kami semakin terkejut melihatnya. Setelah sampai di desa, kami pun berunding kembali mengenai kelanjutan, karena Rian dan Mail masih mau melanjutkannya, sedangkan aku sangat kapok. Aku kembali ke rumah Bahar untuk membantuku mencari pengganti, karena jujur saja, aku ingin lepas dari bocah-bocah tidak jelas itu. Akhirnya aku jarang sekali bertemu dengan kedua temanku, semenjak aku beda putusan. Karena beda pendapat itu, yang membuat kami sedikit risih satu sama lain. Singkatnya, setelah beberapa hari, Bahar akhirnya menemukan pengganti untukku. Sebut saja namanya adalah Wisnu. Kami akhirnya berangkat ke tempat Bu Nining bertiga. Sampai di sana, Bu Nining menyiapkan segalanya untuk upacara pelepasan. Prosesinya mengharuskan. Aku dikubur dengan kepala tetap di atas tanah. Aku dikubur semalaman. Dan paginya tubuhku bakal dimandikan dengan Bu Nining. Setelah semalaman, tubuhku dimandikan dengan air bunga melati, dicampur jeruk purut. Entah apa maksudnya. Selesai dari itu, aku dipersilakan untuk pulang. Bahar dan Wisnu sudah pulang lebih dulu di hari kemarin. Makanya aku pulang sendiri. Kini akhirnya aku bisa terlepas juga. Aku bertekad tidak akan pernah datang lagi ke tempat Bu Nining. Dengan anak-anak ini, tidak sepenuhnya langsung menghilang. Penderitaanku yang selalu kelaparan ini masih berlangsung berbulan-bulan dan menghilang secara perlahan. Setelah 2 tahun, tubuhku akhirnya normal kembali. Staminaku kembali normal, dan akhirnya aku bertobat. Sadar kalau perbuatanku itu memang salah, dan aku memang benar-benar polos. Aku pun kemudian akhirnya mencari ustadz, dan ternyata Pak Ustadz ini seolah tahu tentang Bu Nining. Dijelaskannya Bu Nining ini ternyata memang seorang pembuat aliran sesat. Dia pemelihara jin, pesugihan, dan juga lain-lain. Mengenai Bahar dan 2 temanku, kubiarkan saja begitu tanpa tahu kabarnya. Tapi 2 temanku ini masih menjadi pelayan Nyai. Sampai di tahun 2007, aku mendengar kabar, katanya Bu Nining diusir dari desanya. Mungkin ada kaitannya dengan aliran sesat, dan juga diketahui para warga. Sampai akhirnya di tahun 2009, Bahar meninggal dunia. Entah karena apa, tapi memang beliau sudah sangat sepuh. Dan cerita pun selesai. Itulah cerita pengalamanku waktu muda dulu. Sekarang aku sudah tobat. Dan tidak akan lagi akan mengikuti aliran tidak jelas. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Sampai berjumpa lagi di video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.